Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu kelas 4 semester 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Amin. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa sih di sini yang sudah siap belajar? Ya, alhamdulillah semuanya siap. Nah, di sini Ibu akan memulai pembelajaran kita, di mana yang pertama kita ketahui dulu kompetensi dasarnya, yaitu tentang mengenal latar belakang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali peristiwa penting yang terjadi dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Ahmad, Bobby, Cici, Farid. Alhamdulillah ya, anak ibu semuanya hadir pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama kita mengenal latar belakang terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua yaitu menceritakan kembali peristiwa penting yang terjadi pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa nih yang sudah membaca buku pembelajaran pada hari ini? Ya, alhamdulillah ya, anak ibu semuanya sudah membaca. Nah, Ibu mau bertanya lagi, siapa nih kalian yang tahu apa yang terjadi di halaman 62? Apakah kalian sudah membaca buku pelajaran pada hari ini? Iya, alhamdulillah ya, anak ibu semuanya sudah membaca. Nah, jadi coba kalian lihat gambar di halaman 62. Ibu mau tanya, siapa nih yang tahu gambar apa itu? Iya, alhamdulillah ibu semuanya tahu. Nah, jadi itu adalah gambar cahaya Nabi Muhammad SAW yang ingin melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada malam hari. Nah, jadi di sini ibu mau bertanya, siapa nih anak ibu yang tahu apa itu Isra dan Mi'raj? Iya, silakan Bobi angkat tangan. Iya. Nah, jadi yang pertama dulu Ibu ingin tahu nih, siapa di antara kalian yang mengetahui dulu apa itu arti Isra? Iya. Nah, silakan Farid apa? Iya. Nah, jadi Isra adalah perjalanan yang dilakukan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu tadi pengertian dari Isra. Nah, jadi yang selanjutnya Ibu ingin mengetahui siapa nih yang tahu apa arti Mi'raj? Iya, silakan Ahmad. Iya. Nah, jadi pengertian dari Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari dari Masjidil Aqsa di Palestina ke
Sidratul Muntaha. Nah, jadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu atau langit ke-7. Latar belakang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan? Nah, jadi kala itu Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau yang selalu membela beliau telah wafat, yaitu paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muthalib, kemudian sang istri Khadijah radhiyallahu anhu. Nah, jadi peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah Jibril mendekati beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit ke-7. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengetahui peristiwa penting dalam Isra Mi'raj. Yang pertama yaitu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan tersebut Nabi Muhammad SAW mengendarai burak yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Selanjutnya dalam perjalanan berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Dan selanjutnya yaitu Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Tur Sina. Kemudian Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Laham, tempat Nabi Isa lahir. Selanjutnya yaitu peristiwa penting yang kedua. Jadi perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ke-7, Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam peristiwa penting dalam Isra Mi'raj dalam perjalanan tersebut, beliau mengalami beberapa kejadian, yaitu yang pertama beliau bertemu dengan jin Ifrit. Selanjutnya yaitu Rasulullah menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai atau memanen hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW mencium bau harum, yaitu bau dari kuburan Masitah beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu gambaran dosa dan hukuman bagi orang-orang yang berzina. Adapun yang selanjutnya yaitu gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Dan selanjutnya gambaran dosa dan hukuman bagi orang-orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Nah, adapun yang terakhir yaitu Nabi diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka. Nah, jadi ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengerjakan sholat 5 waktu secara tertib? Alhamdulillah, anak ibu sudah mengerjakan sholat 5 waktunya secara tertib. Nah, jadi kapan sholat 5 waktu diwajibkan kepada umat Islam? Yaitu
terjadinya di peristiwa Isra Mi'raj inilah salat 5 waktu diwajibkan bagi umat Islam. Nah, Ibu mau bertanya lagi, siapa nih yang tahu apa saja keistimewaan salat 5 waktu? Iya. Nah, jadi salah satu keistimewaannya adalah bahwa sholat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantaraan malaikat Jibril ketika dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Semula perintah sholat dalam sehari semalam adalah 50 kali sebagaimana diwajibkan atas umat sebelumnya. Namun Allah memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya sehingga perintah sholat hanya diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Namun pahala dan keutamaannya tidak kurang dari 50 kali. Sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam. Setiap muslim yang berakal dan sudah balik wajib melaksanakannya dengan tertib. Sholat menjadi tiang agama. Orang yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan orang yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Baik, kalau begitu Ibu harapkan kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi Ibu ingatkan lagi kalian harus sering-sering membaca agar kalian dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.